Langsung screen saya dah. Ya, kita tidak mulai dari yang bab pertama ya, ya karena itu udah sebenarnya udah saya apa sampaikan dan sudah. Ya, oke. Eh, ya, saya tidak mulai dari bab yang pertama yang berarti string, tapi bisa dilihat apa rekaman dari MBKM-nya. Saya pikir ini juga apa maksudnya mudah diikuti lah ya. Hmm. Tidak terlalu belum sampai yang apa rumit sekali. Nah, ya sebelum kita mulai, apa ada yang ingin ditanyakan dari apa video yang sebelumnya atau dari pembahasan di MBKM atau ingin di diulas lagi lebih baik. Ya, ada pertanyaan dari video apa eh, yang bab pertama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya nanti bisa apa eh, langsung ditanyakan saja ya ketika apa eh, pembelajarannya dimulai. Baiklah, kita ke tentang Lycon quantizations ya. Nah, baik, kita mulai di Lycon quantizations ya. Jadi eh, ini beda dengan standar quantizations. Jadi kalau yang standar itu kita apa kuantisasi umum, lalu nanti kalau misalkan dia sistemnya ada constraint, baru ya kalau sistem ada constraint, nanti baru kita apa state-nya itu, jadi constraint itu akan dijadikan operator, lalu semua state, physical state itu harus memenuhi persamaan dari constraint tersebut ya. Nah, kalau yang ini itu kita cari semua solusi physical solution dulu ya, classical solution dari sistem termasuk constraint-nya. Nanti baru setelah itu kita eh, apa kuantisasi ya. Kita construct stage-nya, Hilbert Hilbert space-nya. Nah, karena kita sudah gunakan eh, apa eh, gates. eh, Jadi kemarin tuh gates dari reparametrisasi itu ada dua, ya. Kemudian dari while transformasi itu ada satu, sehingga kita bisa fixkan metriknya itu, ya. Itu menjadi ya ini apa ya 2D 2D Minkowski ya, 2D Minkowski. Eh, tapi pada kenyataannya meskipun kita sudah gunakan gates dari 2D Minkowski, itu masih ada gates yang tersisa ternyata ya. Eh, Cara lihatnya gimana? Eh, Kalau misalkan dengan metrik yang eh, fix ya, ini Minkowski 2D, kalau kita lakukan eh, apa reparametrisasi biasa, nah, saya sudah tulis. Nah, kalau kita lakukan eh eh sebentar. Ya, kita lakukan reparametrisasi biasa ya. Dia metriknya tentu akan berubah ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini meskipun dia karena ini sembarang, ini transformasi yang sembarang ya. Kalau reparametrisasi sembarang, tentu dia tidak akan jadi simetri dari sistem ya, karena metriknya berubah ya kalau saya masukkan ini, karena dia
bertindak sebagai 2D tensor rangtu ya. Nah, kecuali memang kalau dia itu eh, apa bentuk reparametrisasinya itu dia tidak eh, tidak lokal ya, jadi global ya. Jadi di sini kalau misalkan ini yang tilde yang para koordinat baru eh, itu bukan fungsi daripada eh, koordinat lama gitu. Tapi ya transformasinya bentuknya seperti ini jadi Lorentz transformasi gitu ya. Nah, itu baru eh, metriknya itu akan invarian ya. Kita kita ya ini kayak di quantum field theory kita tahu eh, di quantum field theory dia punya Lorentz invariant itu kalau koordinatnya bertransformasi seperti ini ya. Ini tidak punya parameter apa koordinat, jadi dia global. Nah, karena untuk yang sembarang reparametrisasi dia akan merubah IOM ya, equation of motion ya. Ya, ya ini bisa dilihat di sini juga nanti kan dia akan ada faktor ini. Sehingga persamaan dinamiknya nanti IOM-nya itu tentu akan berubah ya. Nah, begitu juga dengan kalau kita lakukan while transformations ya. While ini spesifik hanya untuk metrik ya, kita scaling metrik. Kita ambil contoh kalau misalkan kita lakukan while transformations menggunakan ini ya. Dia jadi faktor ini akan muncul di sini sehingga kalau kita turunkan persamaan dinamiknya, persamaan EOM-nya, itu dia akan berubah ya, bentuknya juga berubah. Jadi baik reparametrisasi dan Y transformasi secara sendiri-sendiri itu tidak simetri dari sistem yang ini ya, action yang ini. Nah, tetapi lain halnya kalau misalkan eh, mereka itu jadi satu kesatuan gitu ya. Jadi maksudnya eh, transformasi jalan paralel antara reparametrisasi dan well transformasi. Tapi reparametrisasinya itu eh, syaratnya bentuknya itu menjadi seperti while ya. Ya, bentuknya misalkan kita pilih ini cocok dia, maksudnya kita pilih dia sama dengan scaling while, tapi dia inverse daripada scaling while, sehingga eh, kalau kita jalankan eh, berbarengan ya jadi gabungan dari eh, eh, saya boleh bilang reparametrisasi pada bentuk yang khusus ya tertentu dengan while transformasi dengan bentuk eh, yang berkorespondensi dengan reparametrisasi ini maka dia akan merubah eh, apa eh, metriknya ya Minkowski 2D-nya itu tidak akan berubah gitu ya karena akan saling cancel nih apa eh, eh, transformasi gabungan itu gitu ya. Nah, akibatnya IOM-nya tidak berubah ya, sehingga dia merupakan simetri dari sistem dan dia lokal ya, karena eh, eh, transformasinya ini itu bergantung dari koordinat dari worldsheet ya. Ini ada sigma faktor sigma di sini ya, sehingga dia juga get simetri. Nah, eh, sekarang yang jadi pertanyaan reparametrasi seperti apa yang khusus sehingga metriknya bisa scaling seperti ini gitu ya. Nah, ini eh, cara mudahnya kita lihat ya kalau di istilahnya karena ini adalah metrik dari worldsheet, jadi kita lihat di metrik worldsheet kalau kita gunakan Lycon coordinates ya dari bab 1 kita sudah lihat Lycon coordinates untuk cari solusinya kan kita gunakan Lycon coordinates ya.
Bentuk metric flatnya dalam like coordinate itu seperti ini, ya. Dan kalau kita lihat transformasi, misalkan sigma plus itu bertransformasi ke sigma, apa sigma tilde plus dengan eh, dia itu hanya fungsi pada sigma plus saja, ya. Dan untuk kalau sigma minus eh, juga transformasi ke sigma tilde minus, tapi hanya dengan fungsi pada sigma minus saja. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, hasil transformasinya akan seperti ini, ya. Ini kita bisa gunakan aturan rantai biasa sehingga dia ada faktor scaling, ya, dari metrik yang 2D Minkowski. Jadi bentuk transformasi reparametrisasi yang khusus ini itu akan membuat metrik menjadi 2D Minkowski punya faktor scaling yang bergantung dari koordinat. Nah, ini juga bisa kita lihat di IOM-nya, ya. Benar tidaknya suatu simetri juga bisa kita lihat dari IOM-nya. Kalau di Lycon coordinates itu bentuknya seperti ini, sigma plus, sigma minus. Itu sigma plus eh, kita gu- tuliskan dalam koordinat yang baru, ya, sigma tilde gitu, ya. Nah, ini kita bisa gunakan aturan rantai juga. Nah, kita dapatkan faktor scaling. Yang mana faktor scaling ini ya tidak nol, ya, harusnya tidak nol. Sehingga persamaan awalnya kan ini. Persamaan awalnya ini itu sama dengan nol. Ini EOM-nya. Sehingga kalau ini sama dengan nol dan karena ini tidak nol, eh, maka hasil persamaan EOM-nya bisa tuliskan dalam koordinat baru yang bentuknya sama, ya. Sama dengan bentuk dari yang sebelumnya. Ini secara efektif kan sama. Ini artinya ini kan ini sama dengan nol, gitu, ya. Eh, nah, karena kita sudah di bab sebelumnya kita sudah cari solusi EOM dalam bentuk kita uh, Lycon koordinat di worksheet, ya, sehingga setiap koordinat itu bisa kita tuliskan sebagai dua komponen yang terpisah, ya, left and right, ya, solusi yang terpisah, ya, solusi yang seperti independen. Left dengan dia fungsi sebagai sigma plus dan right itu fungsi sebagai sigma minus. Ini untuk koordinat spacetime itu dari nol sampai d minus satu. Jadi di sini eh, ini ada D, ya, D eh, jumlahnya ada ya D. Lalu untuk setiap koordinat dia punya dua, sehingga eh, untuk solusi klasiknya itu ada eh, 2D fungsi, ya, solusinya. Nah, selain itu kita punya constraint, ya. Constraint-nya itu ada dua, yang kalau dalam apa koordinat worksheet-nya itu ditranslasi, ya, apa ya, bentuknya jadi dua sigma plus kuadrat dan dua sigma minus kuadrat, ya. Nah, karena ada dua, berarti dia akan merubah apa istilahnya mengurangi eh, fungsi solusinya, ya, dikurang dua, ya, karena ada constraint ini, sehingga jadi dua kali D dikurang satu fungsi dari solusi yang tersedia. Nah, ini setelah constraint, lalu eh, kita juga punya seperti yang sudah saya sebutkan di atas, ada remaining gate symmetry, yaitu gabungan dari while dan reparametrisasi. Itu menyatakan bahwa dari eh, eh, dari eh, dua kali D minus dua fungsi itu, ternyata ada dua yang sebenarnya itu fake. Artinya fake-nya itu dia itu bisa kita apa fixing, ya. Kita mesti fixingkan dengan kita lakukan gate fixing, ya. Jadi sebenarnya yang benar-benar bebas itu eh, adalah eh,
2 kali D dikurang dua fungsi ya. Dan ini menyatakan degree of freedom, degree of freedom dari sistem kita yang menggambarkan tentang transverse fluktuasi dari string. Tapi sebenarnya bukan apa eh, bukan berarti string itu hidup di dimensi yang tidak lurus dengan apa eh, eh, apa istilahnya ya eh, di dua dimensi saja ya dua dimensi dari space time gitu. Nah, Saya ada pertanyaan, Mbak. oh iya, gimana? Eh, yang pernyataan terakhir itu kan tadi kan transformasi Wheel plus reparametrisasi itu kan di coordinate worksheet-nya. Iya. Tapi kenapa ini dikaitin sama X-nya gitu, Pak, yang dia medannya gitu. Maksudnya gimana apa transformasi di worksheet itu bisa ngefixkan, oh bukan ngefixkan, ya bisa bisa jadi constraint buat medan gitu. Hmm, eh, kalau analog kalau apa ya? Ya kan tapi medannya itu kan fungsi daripada koordinat worksheet, ya kan? Dan kita bisa karena kita punya apa gate symmetry kan sini kan ada kebebasan nih. Tidak disebutkan bentuk fungsi ini tuh seperti apa, ya kan? Yaitu makna dari gate symmetry, dia bergantung koordinat, tapi dia masih bebas nih, ya enggak? Sigma tilde-nya nih, eh, ya. Hmm. Ya, jadi saya masih bebas milihin ya, apa sigma tilde-nya nih bentuknya seperti apa, saya masih bebas milih ya. Jadi ada kebebasan. Tapi untuk perhitungan kan saya mesti tentukan nih, ketika nanti saya ngitung ini, ngitung apa sistemnya, ngitung physical sistemnya, saya mesti pilih salah satu, pilih salah satu. Bentuk fungsinya harus difikskan seperti apa. Nah, dalam proses memilih itu kita bisa istilahnya me, me, apa eh, eh, memfikskan bahwa bentuk bentuk X-nya itu bisa apa dia secara efektif itu dinyatakan sebagai fungsi daripada eh, ini apa koordinat gitu. Jadi tidak tidak apa sebenarnya itu ada apa di di video yang ya sebenarnya di bab satu itu ada Barusan contoh yang iya putus ya ya ya. Jadi eh, di bab satu sebenarnya ada contoh yang tapi nanti juga eksplisit sih kita eh, kalau nggak salah di video itu oh, tapi lanjut aja nanti kita bisa bisa lihat bentuk cuman nggak secara eksplisit ya bentuknya seperti apa. Cuman saya bisa berargumen bahwa kalau saya pilih bentuk apa mana tadi bentuk ininya bentuk ininya tertentu ya maka saya bisa bentuk transformasinya tertentu ya saya sudah fixkan maka saya bisa fixkan fungsi x-nya gitu karena x bergantung daripada worksheet koordinat. Hmm. Sebentar kayaknya di sini sebenarnya eh, Oh, iya berarti kayaknya saya nangkep berarti kayak kita ngefixkan X itu fungsi apa gitu ya, Pak ya. X itu fungsi sigma seperti apa gitu ya.
Eh, iya, sebenarnya lebih Bukan lebih ekspresi tepatnya kita X-nya, tapi gimana X itu bergantung sama koordinat yang mana. ya itu apa? Itu hasilnya. Sebenarnya eh, kayak kayak gimana ya? Secara umum kan string itu apa? eh, Kayak koordinat sigma itu kan sebenarnya parameter ya. Sigma itu kan parameter, ya enggak? Parameter daripada Iya, eh, string ya. Kayak gini mana? Diagram mungkin gini. Bentar. Gambarnya. Oh, yang tadi kali ya gambarnya. Nah, kayak ya ini nih. Misalkan eh, ini ya anggaplah meskipun kelihatan kayak dua dimensi, anggaplah yang apa panah ini itu dia adalah koordinat space time ya. Nah, sigma ini sebenarnya parameter kan. Saya bisa pilih bentuk sigma itu seperti apa ya. Bisa dia misalkan ini ya, adalah eh, x1, ini x2. Saya bisa pilih dia sejajar atau saya bisa pilih dia itu membentuk sudut gitu ya. Nah, itu saya bisa pilih kalau misalkan saya punya gate symmetry, eh, basis daripada apa worksheetnya itu saya bisa fixkan gitu. Eh, saya bisa pilih sehingga dia tuh sejajar dengan ini, dengan apa dengan worksheet koordinat gitu atau linear gitu ya. Ya kenapa saya boleh oke. fixkan gitu ya? Karena dia gates, saya boleh milih nih. Tapi kalau ketika nanti perhitungan spektrum segala macam, saya mesti milih salah satu dong. Tapi bukan berarti yang lain ya pilihan yang lain itu salah. Pilihan yang lain itu mereka apa eh, pada akhirnya sebenarnya nanti hitungan fisik kita itu eh, independen terhadap pilihan gates kita gitu. Pilihan apa kayak di sini kan yang gatesnya itu bergantung dari koordinat worksheetnya. Jadi harus bebas gitu. Nah, kebebasan itu karena dia adalah gate simetri gitu ya. Ya, oke Pak. Udah paham saya. Oke. Sebenarnya ada contoh analoginya kayak kayak di sini. Apa? Kalau lihat di video awalnya, salah satu pilihan gates yang ditempuh adalah temporal gates. Ya, artinya eh, saya pilih bahwa ini x x apa x nol itu linear dengan time apa time di worksheet gitu ya. Jadi time di space time itu linear dengan time di worksheet. Itu salah satu contohnya gitu. Pokoknya kalau setiap ada gate symmetry itu artinya kita punya kebebasan, kebebasan ya, memilih parameter dari gates, fungsi parameter dari gates itu bisa seperti apa, terserah kita. Tapi eh, di perhitungan kita mesti fixkan eh, parameter itu karena kita mau ngitung kan. Nah, kita mau ngitung yang apa yang 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 mudah lah. Nah, perhitungan mudahnya itu ya kita cari gates yang gampang-gampang gitu. Kita bisa aja nulis apa pilih apa gate fixingnya itu yang susah gitu. Yang bentuknya susah, tapi ngapain gitu, buat apa? Toh pada akhirnya karena kita punya ini gate symmetry, ngapain capek-capek kita pilih gate fixing yang susah? Kita pilih gate fixing yang mudah sehingga perhitungan kita eh, mudah dilakukan gitu. Ya, intinya seperti itulah. Eh, baik, udah paham ya, Emir ya? Atau kalau belum ya nanti kita bahas lagi nih. Oke, so pilihan ya oke. Kita lanjut ya. Oke Pak. Nah, sebelum kita lakukan gate fixing, itu kita mesti apa tuliskan karena kalau sebelumnya itu kita kan pakai Lycon koordinat di worksheet.
Nah, ini kita mau tuliskan Lycan koordinat di space time ya. Nah, itu eh, definisi seperti ini kita definisikan eh, koordinat spacetime plus minus itu dengan fungsi seperakar akar dari setengah. Terus ini kita ambil dari koordinat di time di spacetime di apa dan yang paling ujung ya koordinat d minus satu ya. Sehingga space time metrik kita ya. Oh ya, di sini kita metriknya space time-nya masih Minkowski ya. Itu kita dapat tuliskan seperti ini. Minus 2 dx plus dx minus. Maaf. Dan ini dxi i itu dari 1 sampai d minus minus 2 ya. Kalau dalam mu tadi kan sebenarnya dari 0 sampai d minus 1. Tapi yang 0 dan d minus 1. Jadi yang ujung-ujungnya itu kita ambil, kita jadikan x plus x minus. Nah, karena bentuknya metrik di Lycon itu seperti ini, sehingga kalau dia vektor itu perkalian apa eh, eh, inner product dari dua vektor itu bentuknya jadi seperti ini ya. Ya ini kan sebenarnya kalau di split ini ada x plus x minus ya. Ini komponen off diagonal lah ya kalau dituliskan dalam eh, metriknya. Maka ini dia akan dapat setengah dari faktor ini masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang koordinat x plusnya ya. X plusnya ini eh, ya karena x0 dan xd minus 1 itu kita tuliskan dalam Lycon di worksheet itu kita split D jadi dua, left dan right, maka x plus dan ini bentuknya linear terhadap x0 dan xd minus 1, maka x plus itu juga kita bisa split dia jadi dua ya. Jadi left and right. Nah, kita gunakan reparametrisasi tadi atau gate symmetry tadi untuk memilih kita lakukan gate fixing ya. Gate fixing yang dipilih ya ini orang udah milih lah mau kayak gimana gitu. Sebenarnya kita bisa pilih gate fixing yang temporal itu. Cuman kalau dari catatannya apa ya dari ini ya kita percaya aja ini David Tong ada nulis di sini mana 3 mana ya. Oh ini. Ya sebenarnya kita bisa milih static gate salah satunya gitu ya. X0. Tapi eh, dia bilang kalau pilihan gates ini nggak terlalu berguna ya untuk ngitung spektrum dari string gitu ya. Maka dipilih kalau ya. Jadi eh, kita bisa gunakan temporal tapi itu tidak berguna untuk malah menyulitkan ya untuk mengatur spektrum. Maka kita pilih gate fixing seperti ini ya. Jadi seperti ini dipilih bahwa yang untuk komponen left-nya itu eh, kan betul di komputer. Tapi ntar putus lagi ntar. Ini langsung ya udah kita lanjutkan aja lah dengan keterbatasan yang ada. eh Tadi tuh sampai ya oke. Kita pilih gate seperti ini. Jadi prosedurnya itu sebenarnya begini. Eh kita tahu XL eh, itu solusinya bentuknya seperti ini ya secara umum. Ini yang plus ya. Kita pilih yang plus. Ya ini solusi umumnya bisa dirubah ke plus gitu ya. Plus. Jadi kalau plus semua nanti ini tandanya ya ya ya. Jadi prosedurnya itu seperti ini. Eh, ini solusi eh, apa? Solusi umumnya ya. Ini ya kita ambil yang plus ya. Karena ini kan kita pakai yang get fixingnya itu plus. Nah, terus kita lakukan transformasi, jadi sigma plus kita rubah ke sigma tilde plus.
Sehingga ya ya bentuknya silakan cari sendiri. Sehingga dia pokoknya adalah gitu ya. Eh, halo, terdengar? Hmm. Terdengar, Masih, Pak. oh ini masih nyambung. Oh, saya pikir buku terus tadi. Jadi eh, saya rubah ke tilde ya, ke tilde gitu, ke koordinat baru sehingga ini itu yang solusi umumnya itu sama dengan ini gitu loh ya. Jadi saya pilih koordinat apa baru ya yang solusinya sama dengan seperti ini ya. Pilih yang komponen left dari plus seperti ini eh, karena kita punya dua transformasi yang independen istilahnya, maka saya bisa eh, fixkan dua-duanya ini. Sehingga kalau dijumlahkan bentuk X plusnya itu jadi ini yang X plus yang kecil ya, lalu P plus tau. Nah, ini yang disebut Lycon Gates fixing ya. Pilihannya seperti ini. Saya kurang tahu kalau misalkan X minus juga bisa dilakukan sama, kayaknya bisa juga ya. Kayaknya bisa juga sih. Cuman yang di lecture notes itu dia pilih seperti X plus seperti ini. Nah, se di sini yang kita perhatikan ini konstan ya. Terus ini juga konstan, ini parameter ya, parameter konstan. Ini tahu itu fungsi eh, temporal di time di worksheet. Nah, selama P plus itu tidak nol, kita selalu bisa menggeser ini ya, istilahnya menghilangkan eh, X plus kalau kita lakukan shifting, kalau time-nya itu berjalan ya. Ya, time itu kan bisa maju. Jadi kalau kita eh, apa shift kita tambahkan eh, T dengan eh, sebanyak ini maka dia akan cancel. Jadi X plus selalu bisa kita hilangkan gitu ya. Kan dia apa bisa di shift. Nah, sekarang tadi X plus sudah fix kan ya. Kita sudah pakai uh, dua reparametrisasi sehingga case simetri ini sudah tidak ada, tidak punya gauge simetri lagi karena kita sudah fix apa parameter dari gauge transformasinya. Sehingga sisa X minus ya. X minus ini ya di Lycon kalau di worksheet itu kita bisa split dia jadi X left as X right. Lalu uh, kalau kita lihat di IOM-nya, ya, ini bersama untuk IOM di Lycon, ini ya tentu saja nih trivially satisfied ya, karena dengan men-split ini. Lalu kita lihat di constraint-nya tadi ada dua ya, x plus kuadrat dengan x minus kuadrat sama dengan nol. Nah, kita coba lihat di x. Oke. Ya, jadi untuk X plus kita bisa tuliskan seperti ini bentuknya, ya, explicitnya. Like ini minus minus, ini plus. Oh, ini penjumlahan I dari satu sampai D minus 2 ya. Nah, kita sudah fixkan X plus untuk fungsinya seperti apa, maka kita bisa masukkan di sini, dia jadi setengah alpha prime P plus. eh, dan ini sama, ya, sini ini dua kalinya ya, minus 2. Sehingga di sebentar ini oh ini ya sehingga ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi ini adalah saya ini pindahin ya sebenarnya saya pindahin ke kanan gitu ya. Tapi saya tuliskan balik. Jadi kanan kanan dulu sini baru kiri. Sehingga bisa tuliskan seperti ini. Oh ya ini lupa nih ada penjumlahan I dari satu sampai D minus 2. Jadi untuk yang eh,
ini X plus XL minus itu dapat tuliskan seperti ini ya, tinggal dikali saja faktornya. Begitu juga untuk yang komponen right dari X minus. Ya, komponen right dari X minus itu bisa pakai yang dari constraint keduanya, kedapatkan seperti ini. Nah, eh, eh, karena yang kita fixkan cuma X plus, sehingga X minus itu eh, dia mengambil solusi umum ya, seperti ini ya, solusi umum. Dan di sini eh, X minus ini eh, itu masih arbitrary constant. Beda dengan X plus, kalau X plus kita bisa apa abaikan dia. Hmm. Dengan shifting di time. Di sini kita apa ambil dia sebagai parameter nantinya. Nah, eh, dua constraint tadi ya konsekuensinya menghasilkan dua persamaan ini. Nah, kalau kita lihat yang persamaan yang ini ya kita masukkan di sini ya pakai x right seperti ini maka x right-nya dapat tuliskan seperti ini. Eh, ini sebenarnya prosedurnya eh, yang ini agak agak panjang ya. Mungkin lebih eh, singkatnya kalau saya definisikan eh, alfa nol mu ya. Alfa nol mu itu adalah akar dari alfa prime per 2 p mu. Jadi p mu mm, atau di sini kita ambil lebih tepatnya adalah p minus itu sama dengan akar 2 per alfa prime eh, alfa 0 minus ya. Akibatnya sebenarnya ini bisa dimasukkan ke komponen yang eh, eh, di sini nantinya. Jadi yang derivatif ini ya, ini tidak sama kalau yang cuman x right minus itu tidak sama karena ada di sini ada i ya, di sini tidak ada i. Tapi kalau kita ambil derivatifnya ya, bentuk derivatifnya ini itu dia bisa dituliskan seperti ini. Ya. Ya, derivatifnya kan berarti ini tidak ada, adanya hanya ini dan derivatif ini turun minus i sama i itu jadi satu, n akan cancel sehingga bisa dituliskan seperti ini. Ya, nah begitu juga yang sebelah kanan daripada constraint ini diambil derivatif, ya, ini yang x xi ya sebenarnya setengah xi-nya itu dia akan hilang. Lalu kita bisa kita pakai definisi ini alfa nol maka saya bisa tuliskan alfa apa bentuknya lebih lebih simpel ya. Dengan M-nya ini eh, itu dari minus tahingga sampai plus tahingga ya. Kalau yang eh, bentuk yang standarnya ini kan dari minus tahingga plus tahingga tapi yang nolnya tidak masuk gitu ya. Ya kalau kita eh, eh, bisa tuliskan bentuknya adalah eh, seperti ini ya eh, jumlah alfa n minus epsilon minus i n sigma minus. Nah, kita mau cocokkan dengan yang ini ya. Suku sebelah kanan itu dia juga ada fungsi eksponensial tapi sayangnya variabel ini dummy variabel ya saya tuliskan beda. Nah, tapi kita bisa definisikan terserah pakai apa huruf variabel apa gitu ya. Uh, karena M dan L di sini dua variabel independen dan dari minus tahingga sampai plus tahingga saya bisa definisikan sebuah variabel baru ya. Jadi saya ambil ini eh, dua variabel ini saya definisikan variabel baru nama variabel n tapi n-nya yang beda dengan yang ini ya. Maksudnya kita pakai variabelnya sama itu intinya. Maka ini bisa tuliskan dengan bentuk yang serupa dengan yang suku sebelah kiri dengan yang sebelah kanan ya. Ini karena yang L-nya saya ganti jadi N, jadi N-nya tetap dari minus eh, tahingga plus tahingga. Nah, ini jadi eh, penjumlahan M. Jadi saya bisa tuliskan alpha N minus itu adalah penjumlahan dari
perkalian apa alfa I dengan alfa IM dengan alfa I N dikurang M. Oke. Eh, Kalau kita lihat yang komponen ke nolnya, ya, ya ini N sembarang ya, dari minus hingga plus hingga. Tapi kalau kita mau lihat yang nolnya, di mana alfa nol minus itu dari definisi yang kita pakai ini, itu adalah akar alfa prime per 2 P minus, dan dia sama dengan ini. Ini N-nya nol, jadi minus N, minus M, sorry. Dan ini eh, kita dapat tuliskan dia sebagai alfa nol I, alfa nol I, ya. Atau kita mau tuliskan dalam definisi apa eh, momentumnya, maka ini adalah PI, ya, alfa prime per 2 PI. Oke. Eh, Begitu juga untuk yang persamaan constraint kedua yang ini, ya. Kita bisa lakukan prosedur yang sama. Iya, kita bisa lakukan prosedur yang sama, ya. Kita dapatkan P minus juga bisa dituliskan sebagai apa perkalian dari alfa tilde IM dan alfa, oh sorry, ini alfa tilde juga, ya, alfa tilde IM, ya. Yang alfa tilde ini datang dari yang apa left handed, ya, left handed, karena eh, eh, ini akan reduksi jadi yang ya ini oh, ini sorry dulu. Ini jadi left handed, ya. Oke. Jadi kita bisa dapatkan ekspresi untuk PI itu ada dua, ya. Lalu kita gunakan level matching conditions, ya, karena ini di apa space time-nya adalah Minkowski, maka dia memiliki persamaan Einstein. Baik. Eh, Mana tadi? Tadi sampai mana ya? Nah, sampai sini ya. Sampai Nah, alpha constraint plus. kedua ya. Iya ya. Ini ya. Jadi ini eh, P minus bisa dituliskan juga sebagai penyumulan dari eh, alpha tilde, ya, perkalian alpha tilde M dan alpha tilde minus M. Oh ya, sampai matching condition tadi, sorry. Nah, matching conditions itu minus dari P mu, ya. Kalau kita pakai koordinat like count di space time-nya juga, maka dia bisa tuliskan seperti ini, ya. Ini minus, sorry, ini plus, ini minus. Eh, dan eh, eh, kita pakai P plus itu eh, sebentar. Ini oh, P plus itu kan P P P minus itu kan bisa tuliskan seperti ini nih. Ya, ini contoh saya ambil yang ini, ya. Ya. Maka P plus kali P minus ini akan cancel, maka jadinya seperti ini, ya. 2 alpha prime, ya, terus ini. Oke. Terus yang ini yang P apa eh, yang transverse direction-nya, ya. Eh, Lalu eh, eh, kita pakai apa? Oh, ini akan cancel, ya. Ini positif, ini negatif, dia akan cancel, maka sisanya adalah ini. Oke, yang ini saja. Eh, Lalu ini eh, dia kan ada yang dari negatif, positif. Nah, ini kan dia punya simetri, ya istilahnya simetri cermin lah, ya. Eh, ini kalau saya
ambil n-nya negatif kan juga jadi perkaliannya sama nih ya. Ini belum operator ya. Ini masih eh, fungsi biasa atau variabel biasa ya. Maka uh, it- penjumlahan ini saya bisa tuliskan dia sebagai penjumlahan dari n lebih besar pada nol ya. Ini nol tidak masuk ke sini karena dia udah cancel nih. Ini yang nol nih, komponen nolnya yang ini. Dia cancel. Maka ini adalah dua kali lipat daripada ini, sehingga ini faktornya jadi 4 ya. Nah, begitu juga kalau saya pakai definisi P minus yang ini, yang menggunakan alpha tilde ya. Dia jadi seperti ini juga. Nah, di sini bisa dilihat alpha I dan alpha tilde I ya, dengan I dari 1 sampai D-2 itu menyatakan eh, alpha itu adalah eh, osilatornya, transverse oscillator itu menyatakan physical excitations ya, physical excitation artinya eh, di atasnya apa ground state-nya tadi apa mode apa zero modes di atas zero modes-nya. Oke. Jadi eh ya inilah yang disebut sebagai transverse oscillatornya ya. Jadi solusi umum dari string di eh, eh, Lycon gauge itu digambarkan oleh eh, ini ya, transverse oscillatornya ini jumlahnya ada 2 kali D-2 ya, dan beberapa variabel lain yang belum kita fixkan yaitu XI PI ya. Ini zero modes, kita sebut zero modes. Eh, XIPI itu ya komponen yang eh, dua komponen, dua suku pertama komponen dari solusi, kemudian P plus dan X minus. P plus ini ya belum ditentukan ya, dan X minus. Kalau yang X plusnya tadi kita bisa shift dia dengan ini dengan tau ya. Nah, eh, di sini kita amati kalau untuk yang P minus itu dia proporsional dengan ini sebenarnya eh, delta plus x kuadrat delta eh, do do plus x kuadrat dan do minus x kuadrat. Nah ini kalau di apa di lecture notes-nya itu sama dengan ini ya apa eh, komponen ke 0 dari momentum mana ya? Ya bisa dilihat lah di sini. Hmm, oh oh iya nih. Eh, sorry sorry. Yang ekspresinya ada deh. Saya lupa juga tulisannya. Ah, ini nih. T00 ya. Dan T00 kita tahu dia apa generator dari energi atau bisa disebut Hamiltonian. Sehingga P minus ini itu eh, dia apa karena Hamilton itu adalah generator dari time translation ya. Ini di coordinate worksheet ya karena kita pakai apa eh, kita tinjaunya di worksheet ya sistemnya 2D system dan dia juga adalah generator dari translations ya X plus ya itu bisa kita lihat eh, di sini ya kalau inner product dari XP itu bentuknya seperti ini ya
Kalau dia jadi operator, maka PI itu eh, apa generator dari translasi XI ya. Sedangkan P minus itu generator dari translasi sorry, P plus itu generator translasi dari X minus. Kalau P minus itu generator translasi dari X plus. Oke. Nah, selanjutnya kita kuantisasi ya. Nah, ini kuantisasi apa komutasi relasinya ini itu eh, ada di apa di eh, udah diturunkan ya di sebelumnya ya. Bentuknya seperti X mu P mu. Ini indeksnya masih bawah I delta mu nu. Nah, kalau kita naikkan indeksnya jadi atas, dia seperti ini ya. Jadi ada eta nu rho. Lalu kalau kita kalikan dengan metrik Minkowski D dimensi ya ini berarti ya. Eh, Nu gamma dia akan jadi seperti ini. Karena ini inverse ya. Ini adalah inverse daripada ini, maka dia jadi delta. Delta gamma yang rho dan ini jadi I delta nu eta nu gamma. Nah, ini indeksnya sudah di atas semua sudah di atas. Dan eh, ya ini karena delta dia jadi gamma, begitu juga dengan ini, mu-nya itu jadi nu-nya jadi mu, ya. Nah ini eh, kita tinggal masukkan saja sebenarnya. Jadi eh, kalau metrik Minkowski-nya ya dalam Lycon itu kita pakai yang koordinat i, ya, ke spasial, sebagian dari spasial ya. Kalau dari ini mestinya eh, untuk i dari 1 sampai D dikurang 2 ya. I, I dan J ya sebenarnya. I dan J. Dia eh, bentuknya seperti ini ya. Eta IJ karena dia plus 1 maka dia sama dengan delta Kronecker, delta IJ. Sedangkan untuk yang X plus, X minus itu sama dengan I eh, eta minus plus ya. Kita sama dengan indeksnya dengan ini. Dan ini hasilnya sama dengan minus maka dia minus I. Tapi ada juga sebenarnya X plus dan P minus ya, itu juga sama dengan minus I. Itu dari formula ini ya. Tapi ini kita tidak pakai karena pertama X plus itu bisa di shift ya, menggunakan dengan tau sehingga dia eh, bisa hilang. Eh, P minus itu eh, bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari alfa yang tadi ya. Ya, alfa I. Jadi eh, eh, sebenarnya seharusnya tidak kita pakai, tapi secara prinsip dia eh, s- mestinya ada ya, mestinya ada. Ini kalau keterangan dari apa? Dari lecture notes-nya dari David Tong itu prosedur yang benar itu sebenarnya eh, sebentar. Nah, ini pakai symplectic form gitu. Ini saya belum belum ini sih belum belum lihat gitu gimana secara detail prosedurnya. Ya, tapi ya secara prinsip dibilang kita tetap pakai ini. Ya, kita coba ini karena tadi P minus itu uh, dia mirip seperti Hamiltonian dan X plus itu bisa di shift dengan uh, parameter time di worksheets, maka ini secara ya dibilang secara moral gitu. Mirip dengan menuliskan di
non realistic quantum mechanics apa antara time dan Hamiltonian. Pada level formal ini benar gitu. Nanti kita lihat ke bawahnya tuh kayak kayak gimana. Apa ini apa diterapkan juga atau tidak. Oke, untuk yang ini yang zero modes ya, zero modes. Eh, Lalu ini yang eh, excitation modes ya. Jadi ini sama IJ-nya itu dari apa eh, D minus 2 ya. Jadi 1 sampai D minus 2. Maka ini karena dia sama dengan 1 seperti identitas, kalau kita ambil parsial dari metrik Minkowski-nya, ini sama dengan delta IJ. Eh, untuk yang apa ini kan ada komponen X plus dan X minusnya ya sebenarnya. Sini kalau yang X plus plus ini otomatis nol ya. Ya karena metriknya itu dia off diagonal di arah plus minus. Sedangkan kalau X plus X minus kan ini harusnya ada nih minus ya. Tapi karena eh, tidak ada alpha plus. Kenapa tidak ada alpha plus? Karena alpha plus itu adanya di X plus ya. Dan karena X plus itu kita sudah ambil, eh, kita pilih, pilih, kita apa lakukan get fixing, yang seharusnya itu apa X plus itu yang alpha plusnya itu di komponen yang mengandung eksponensial, tapi karena kita pilih kita get fixing, sehingga dia eh, harusnya di sebelah kanan sini itu ada gitu, ya, tapi dia jadi nol, sehingga eh, dia otomatis terpenuhi ya. Eh, Bukan otomatis terpenuhi, dia otomatis tidak ada ya komutasi relasi untuk yang X plus minus. Oke, baik. Ini catatan saya belum selesai semuanya, tapi kayaknya di video terakhir saya sudah bahas sampai spektrum. Sebentar, sekarang jam berapa nih? Oke, 15 menit lagi. Baik, sebelum kita coba lanjut, apa ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Saya ada pertanyaan tapi di luar ini nggak apa Pak? Di Boleh ya. luar. Ini kan Tapi masih ini kan berkaitan dengan string atau paling nggak iya ya. berkaitan. Ini kalau kalau yang di biasanya dibahas itu kan yang setidaknya yang scalar string ini kuantisasi pakai kuantisasi second quantization gitu kan Pak. Kalau Hmm, yang formalisme yang lain kayak misalkan apa apa yang satunya itu namanya yang pakai eh, yang pakai Z itu Pak. Itu ada nggak Pak? Kuantisasi yang saya lupa namanya apa itu ya? kuantisasi pakai Z Eh, Integral bukan? apa? kenapa Bu? Yang apa? Path integral bukan yang pakai Z? Oh iya iya pas integral pas integral. Oh, path Itu ada integral. formalisme kayak gitu juga nggak? Oh, pada ya prinsip sih bisa aja tuh dilakukan path apa path integral. Eh, Ini saya juga belum lihat ya. Maksudnya apa? Kan sama aja sebenarnya. Mau kamu lakukan dengan metode apa? Ya ini metode apa? Standar kuantum mekanik ya. Ataupun dengan path integral. Kan path integral sendiri eh, itu Feynman rumuskan untuk yang bukan quantum field awalnya dia. Dia buat mekanik quantum mekanik juga kan. Jadi prinsipnya dia bisa pakai ini gitu. Path integral itu bukan bukan second quantization sebenarnya. Second quantization itu beda lagi. Tapi pakai formula path integral juga gitu.
Jadi nggak? Jadi part integral ada yang untuk yang kuantum mekanik biasa. Tapi biasanya Ya, mungkin yang kamu lihat itu kan part integral di field yang udah iya. second quantizations. Ya. Tapi sebenarnya part integral itu lahir bukan dia untuk melakukan second quantization, bukan. Part integral itu lahir karena dia untuk mengatasi apa causal relation ya, causal eh, di field. Jadi udah ada fieldnya dulu gitu, udah ada formulasi untuk field. Orang udah pikir, oh kalau kalau misalkan kuantum mekanik kita pakai di relativistik, nah itu apa atau relativistik kuantum mekanik ya formulanya itu dia ada melanggar apa causal relation segala macam. Makanya orang eh, dia lihat bukan bukan yang untuk yang relativistik kuantum mekanik dia bukan lihat sebagai point apa eh, eh, apa bukan ya bukan poin partik bukan dia tetap poin tapi formulanya bukan dilihat eh, menggunakan apa dia menggunakan field jadinya gitu loh formulasinya jadi nggak bukan bukan berkaitan dengan second kuantisasi tapi kalau mau di eh, apa pakai integral ngitungnya juga bisa ngitung spektrumnya kayaknya mungkin ya di beberapa bab ini dia nggak ada ngitung itu kan tergantung sistemnya mana yang lebih mudah aja gitu ngitung apa eh, eh, kalau path integral kan dia lebih ngitung amplitude probability lebih gampang. Tapi kalau untuk menghitung state itu construct state-nya kayaknya susah deh. Ya itu paling yang saya ketahui ya. Jadi nggak berkaitan dengan second quantization ya. Kalau string ada lagi second quantization-nya, itu beda lagi formulasinya. Dan saya nggak tahu apa string field theory nama ininya, nama apa topik misalnya string field theory dan itu memang eh, kalau di field itu dia eh, lebih banyak mungkin ya pakai path integral karena lebih apa ya perhitungannya lebih mudah gitu kita nggak usah pusing ngurusin state dan operator semuanya udah jadi fungsi saja kan fungsi klasik saja tinggal ngitung integral tahingganya aja. Tapi untuk kalau di kuantum kan ada masalah energi negatif kayak gitu ya. Kalau untuk partikel makanya pindah ke field. Kalau di string ada nggak yang seperti itu? Hmm, di kuantum ada negatif eh, Yang Glenn di Gordon. itu kan sebenarnya karena dilihat apa di vakumnya itu jadi itu kan infinity kan ya. Itu maksudnya kan ya. Kayaknya itu problemnya di di apa? Di part integral juga ada problem itu apa? Tapi kan dia ketika ngitung korelasi itu dia apa? Di dia normalisasi kan itu kan. Jadi yang vakum kayak vakum bubbles itu kan sebenarnya. Cuman kalau mekanika kuantum memang ya banyak yang mesti di ini kan di apa dilihat gitu konstruk stage-nya konstruk ininya operatornya kan nggak gampang juga kalau part integral kan kita lihat classical teorinya ya Iya. simetrinya gitu. Terus apa ya mungkin masalah normal apa renormalisasi ketika ngitung amplitude kalau part integral itu lebih sistematis ya
eh, tambahkan counter term gitu kan buat cancel itunya. Problemnya sih kalau yang kuantum mekanik biasa apa yang poin ya itu banyak yang mesti dikonstruk gitu state terus apa operator dan biasanya sistem lebih mudah nanganin apa Lagrangian daripada Hamiltonian dan tidak semua sistem itu apa bisa secara mudah kamu tuliskan dalam bentuk apa nyari Hamiltoniannya terutama yang non-linear gitu. Seingat saya ya, yang saya tahu ya. Makanya orang kadang back and forth dia pakai eh, formula kuantum mekanik biasa ya. Dan yang pakai path integral. Tergantung problem mana yang lebih apa memberikan jawaban lebih mudah gitu. Mestinya secara prinsip jawabannya sama. Cuman yang satu ini rutenya lebih rumit, yang satu lebih mudah. At the end mestinya jawabannya sama karena prinsipnya sama gitu. Udah jam berapa? Hmm, ya ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu 10 menit lagi. eh Sama ini Pak. Eh, ini kan actionnya itu kan bosonic string, Pak. iya, Terus bosonic string. ah, itu ada fermion sektornya juga nggak berarti kalau gitu? Fermionic string gitu. Kalau namanya boson berarti nggak ada fermion ya. Fermion itu muncul karena kita mau impose supersimetri, kalau nggak salah deh. Oh berarti harus ada supersimetri dulu baru ada Iya, bagian fermionnya. iya, iya. Jadi sehingga motivasi kenapa mesti di apa tambahkan fermion karena eh, ya awalnya sih karena dimensinya terlalu tinggi kalau cuma boson aja gitu loh. Cuman orang coba berbagai macam cara. Oh, akhirnya kalau misalkan tambahkan, ya ini sepengetahuan saya, kalau tambahkan supersimetri, ternyata dimensinya lebih rendah gitu loh. Meskipun tetap tidak realistis, ya, jadi 10 dimensi gitu. Sehingga saya itu motivasinya ya, bukannya dia berdiri apa, eh, cari versi bosonnya, ya kalau kita cari versi apa fermionnya gitu ya. Sebenarnya kalau mau general sih, ya mungkin cari yang versi vektornya, fieldnya vektor gitu. Tapi kan apa vektor di apa ya tapi tujuannya apa? Kita kita generalisir itu tujuannya apa gitu. Saya nggak tahu apa dia akan apa em, bisa mengurangi dimensi. Nanti kan kita akan eh, hitung kenapa dimensinya itu buat yang boson tuh 24 gitu loh. Itu terjadi ketika di level kita mau ini proses kuantisasi nanti itu akan muncul kenapa mesti di dimensinya 24 gitu. Atau kalau yang lain ada info apa kenapa mesti apa diintroduce fermionic versi versi fermionnya. Setahu saya sih itu. eh Baik, cons ini karena 10 menit ya, saya pikir nanggung kalau saya bahas tentang state-nya. Jadi mungkin untuk ya pertemuan pertama banyak gangguan dari koneksi. Mungkin saya cukupkan saja ya, kayaknya. Jadi nggak perlu tinggal 7 menit lagi juga.
Oh ya, untuk ini apa pembahasan eh, waktunya ini kan ada di siapa? Abi, siapa namanya nih? Lupa. Eh, Abisa ya, bisa ya. Iya ya, iya Sarah, Abisa ya. Iya, Pak. Ya Pak, Iya. tadi Pak. Iya. Tapi setahu saya Nek, hari Senin biasanya Abisnya nggak bisa deh. Ingat oh saya. gitu. Tapi nggak Ya tahu ada juga. orangnya, mungkin kita tanya Abisa gimana? Hadir Pak. Eh, jadi kita mau coba cocokkan dengan yang lain. Itu eh, kita apa waktu yang kosong tuh antara jam 9 pagi sampai jam 12 siang dari Senin Selasa Senin sampai Jumat itu kira-kira kamu yang available itu eh, kapan aja ya? Saya biar kalau bisa secara quorum lah Hmm. kita tentukan waktu yang pas itu. Eh, belum ada jadwal bimbingan lagi sih di kampus Pak, tapi Senin sampai Kamis seharusnya bisa Pak. Oh gitu. Oke. Ya saya catat aja dulu ya. Nanti Ya Pak. ini kan eh, nanti saya apa masukin ke Discord ya. Apa Oke. eh, ini info ini. Jadi biar yang lain yang tidak hadir bisa ngisi kira-kira hari apa yang kemungkinan sih kalau dilihat di sini kayaknya antara Selasa Rabu ya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan atau ada yang ingin dibahas lagi sebelum kita akhiri pertemuan pertama ini? Oh ya, sebelum itu, kira-kira ada yang mau volunteer nggak untuk minggu depan untuk melanjutkan? eh, berarti bahasnya itu dari ini nih, Hilbert Space-nya, konstruk Hilbert Space-nya. Gimana? Agak Ferdi atau Abisa yang sudah mengikuti Mirip yang kayak kemarin perkuliahannya? saya bahas itu ya, Pak. Ya, Hah? dari Workspace kan mirip kan? Tapi dia ke varian aja gitu ya. Benar nggak sih? Iya, iya. Mirip-mirip. Iya, tapi dari Kan sama Workspace kan? ya. Iya. Iya, nanti yang apa? Dia ini ya Fox Space-nya kayak apa gitu kan. Ada pasal di bawah deh. Nah, ya ini kalau di video kuliahnya saya kalau nggak salah sih sudah bahas sih. Cuman ya baru sampai string spektrum tachyon ya. Ya ya bisa ya. Kalau itu cuma bisa doang yang datang. Ya Pak. First Iya, excited ya, state. sampai spektrum First excited ya. Oh, ya. oh, sampai ini nih dimensi ya, dimensi 26 ya. Kenapa Ya, dapat dimensi 26 ya? Iya. Banyak banget sih, Pak, dimensinya. Ya 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 nanti kan berkurang kalau kita pakai supersymmetry. Kalau nggak salah ya. Oke, siapa yang mau volunteer atau saya tunggu sampai apa? Sampai besok kali ya kalau ada yang mau volunteer. Maksudnya jangan jangan saya aja gitu karena saya juga sama belajar sama waktunya juga apa ada kegiatan lain gitu. Kalau bisa sih ganti-gantian kitanya rolling gitu. Siapa minggu ini siapa? Ya, setuju, setuju dong. Soalnya nggak tahu Ayo, apa-apa sih, Pak, tentang string ini. Basicnya juga nggak ngerti. Jadinya nggak bisa volunteer. nggak apa-apa. Maksudnya makanya maksud saya itu agar gantian itu agak kita push membaca gitu, bukan cuman dengerin aja gitu. Biar kita juga kan sebenarnya kalau kalau kita mau ini kalau dari saya ya, ya ini juga dari beberapa orang-orang besar bilang kalau pengen belajar itu sebenarnya
metode terbaik itu dengan cara mengajarkan. Jadi kita tahu di mana eh, kurangnya gitu. Kita apa dengan eh, mengajarkan kita eh, istilahnya mengajarkan orang lain juga eh, mengajarkan diri kita sendiri. Jadi kita lebih paham gitu. Benefitnya banyak kok ngajarin. Saya masalah waktunya kadang saya agak susah apa ya tidak bisa full gitu loh. Oke, saya tunggu berarti ya sampai Jumat ya kalau ada yang mau volunteer melanjutin eh, pembahasannya ke spektrumnya ya. Eh, Kalau nggak mungkin nanti Senin atau minggunya mungkin terpaksa kita apa bikin kocokan kita arisan siapa yang bisa bahas. Maksudnya nanti kita kayak saya bilang nggak harus apa eh, bisa semua, nggak harus detail. Nanti detailnya ya bisa kita bahas rame-rame gitu sama-sama di sini. Bisa atau Ferdi bisa kira-kira yang sudah mengikuti apa MBKM bisa nggak? Jadi saya tunggu sampai Jumat ya. Oke, Oke, Pak. Iya Pak, iya Pak. oke, iya. Ya, ya terima kasih. Ya saya juga nanti apa saya usahakan gitu ya saya apa eh, apa kerjakan juga hitungannya ya. Jadi kalau nanti ada apa misalkan ada problem oh nggak ngerti ini dapat dari mana ya kalau saya ada jawabannya saya kasih apa saya apa sampaikan gitu. Yang lain juga saya harap sih jadi eh, aktif juga gitu loh. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran eh, semuanya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Nanti jadwal ya kalau bisa paling lambat Jumat lah ya kita fixkan dengan yang lain. Oke, baik saya akhiri ya. Kenapa? Enggak Pak. Iya, terima kasih Oke, banyak. oke, oke saya akhiri ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Sure.